Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga. Melalui keluarga, terwujudnya pilar kokoh kehidupan. Hidup berpasangan adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, yang terkandung dalam surat Az-Zariyat ayat 49 dan Quran surat Yasin ayat 36. Adapun fungsi pernikahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pilar kokohnya sebuah masyarakat. Yang kedua, sebagai penerus kelangsungan hidup manusia yang berkesinambungan dan kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, merupakan perlindungan dan terjadinya akhlak dan kepribadian. Yang keempat, merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai serta pembentukan kepribadian. Yang kelima, kata sakinah mawaddah warahmah adalah sebuah kata yang didambakan oleh setiap pasangan. Yang kesatu, pengertian pernikahan dalam Islam. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, nikahilah perempuan yang kamu senangi. Adapun 4 pengertian yang dipakai Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan. Yang kesatu yaitu uqdatun nikah, yang artinya ikatan kuat dalam ikatan pernikahan. Yang kedua, zawaza, yang berasal dari kata zauj, yang artinya pasangan. Yang ketiga, misaqan galiza, yang artinya ikatan yang kokoh. Yang keempat, mawaddah warahmah, yang artinya bentuk kasih sayang yang dirahmati. Yang kedua, hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pernikahan. Yang pertama, kesiapan fisik dan mental. Yang kedua, perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan minimal 5 tahun. Selanjutnya, faktor-faktor memilih pasangan. Yang kesatu yaitu satu agama. Yang kedua, hindari pasangan yang kepribadiannya buruk. Yang ketiga, menjaga kesucian diri dalam pergaulan. Yang keempat, meminta pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat istikharah. Hukum pernikahan. Ada 5 macam hukum pernikahan. Yang pertama, jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya, bagi siapa saja yang sudah memenuhi syarat, maka ia berhak menikah. Yang kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang sudah memenuhi syarat, namun khawatir berbuat zina, maka ia disunahkan menikah. Yang ketiga, wajib. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perbuatan perzinahan, maka diwajibkan melakukan pernikahan. Yang keempat, makruh. Mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Yang kelima, haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang sudah menikah tetapi mempunyai maksud jahat atau buruk terhadap pasangan maupun diri sendiri. Tujuan nikah yang pertama, tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Yang keempat, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Yang kelima, memenuhi kebutuhan seksual yang sah, halal, dan suci. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Saya akan menjelaskan bagian rukun nikah. Menurut hukum Islam, pernikahan dipandang sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya adalah: yang pertama, adanya calon suami; yang kedua, adanya calon istri; yang ketiga, wali mempelai perempuan. Wali mempelai perempuan yaitu seseorang yang mengizinkan dan menikahkan mempelai perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Abi Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah nikah kecuali izin wali. Hadis riwayat Abu Daud. Wali dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada wali nasab. Wali nasab yaitu wali yang berdasarkan nasab atau pertalian darah.
urutannya yaitu bapak kandung, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki atau paman, anak laki-laki paman dari pihak bapak atau sepupu. Yang kedua ada wali hakim. Wali hakim yaitu wali yang berdasarkan wewenang. Terjadinya wali hakim karena tidak adanya wali nasab atau wali nasab berhalangan hadir, atau bisa juga wali nasab menyerahkan kepada wali hakim. Syarat yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi yang adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah nikah kecuali ada seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Daruqutni. Syarat yang rukun yang kelima yaitu akad atau ijab qabul. Akad atau ijab qabul adalah perkataan dari wali mempelai perempuan yang diterima oleh mempelai laki-laki. Menjelaskan tentang materi ketentuan pernikahan di dalam Islam. Poin pertama, siapa saja orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan siapa saja orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau mahram. Di dalam surat An-Nisa ayat 23-24, di dalam surat ini mahram dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu faktor keturunan, faktor pernikahan, faktor persusuan, faktor dikumpul. Yang pertama, faktor keturunan. 1. Ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, bibi dari pihak ibu maupun bapak. Yang kedua, faktor pernikahan. Yang pertama, ibu istri atau mertua. Yang kedua, anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. Yang ketiga, istri bapak atau ibu tiri. Yang keempat, istri anak ataupun menantu. Yang ketiga, faktor persusuan. Yang pertama, ibu yang sedang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Yang keempat, faktor dikumpul. Yang pertama, saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Poin yang kedua adalah hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami adalah menjadi pemimpin, memberikan nafkah pakaian dan tempat, bergaul dengan istri secara ma'ruf, bertanggung jawab sebagai perannya, memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada sang istri sesuai dengan norma Islam. Pernikahan dalam Islam. Yang 8, hak dan kewajiban suami kepada istri. Kewajiban istri yaitu taat dan patuh pada perintah suami sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, selalu menjaga kehormatan dan selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Yang ketiga itu membantu suami dan mengatur rumah tangga yang baik. Terus kewajiban suami kepada istri yaitu memelihara dan mendidik anak supaya menjadi baik. Terus supaya setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. Ketiga, saling membantu keduanya. 9, hikmah pernikahan yaitu menenteramkan hati
pikiran dan melegakan perasaan. Selanjutnya, menyalurkan hajat fitrah biologi yang halal dan sah. Membina silaturahmi kedua keluarga yang sejahtera. Yang keempat, menghindari diri dari penyakit yang kelamin yang merusak baik fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dalam rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Yang pertama, ada talak. Talak yaitu memutuskan tali ikatan pernikahan. Hukum talak yaitu makruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesuatu yang hal tetapi sangat dibenci Allah adalah talak. Hukum talak dibagi menjadi 4. Yang pertama, wajib, sunnah, haram, dan makruh. Bentuk-bentuk talak dibagi menjadi 2, yaitu ada talak raj'i dan talak bain. Adapun cara untuk menjatuhkan talak, yaitu yang pertama dengan kata-kata yang jelas. Misalnya, seorang suami berkata kepada istri, "Engkau saya talak" atau "engkau saya ceraikan". Yang kedua, dengan kata-kata sanad atau sindiran. Misalnya, "Pergi engkau dari sini" atau pergi engkau ke rumah orang tua. Adapun penyebab yang terjadinya talak yaitu ada lian, zihar, ila, dan ta'ali. Yang kedua ada hulu. Hulu yaitu talak yang diminta oleh seorang istri kepada suaminya dengan memberi iwad atau tebusan yang disebabkan oleh beberapa hal tertentu. Ketiga ada fasak. Fasak artinya talak yang dijatuhkan oleh seorang hakim atas pengaduan istri. Talak fasak ini dapat dilakukan karena yang pertama, adanya aib atau cacat pada salah satu pihak. Yang kedua, suami tidak mampu memberikan nafkah. Yang ketiga, adanya penipuan atau pengkhianatan dari pihak suami. Yang keempat, diketahui adanya hubungan antara suami dan istri. Yang keempat, ada iddah. Pengertian iddah adalah masa menanti bagi perempuan yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Tujuan ditetapkan adanya iddah salah satunya kehamilan atau tidak. Macam-macam iddah dibagi menjadi 3. Yang pertama, perempuan yang ditinggalkan suaminya wafat, iddahnya apabila hamil, iddahnya sampai anaknya lahir. Apabila tidak hamil, iddahnya sampai 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 234. Yang kedua, perempuan yang diceraikan suaminya, iddahnya apabila hamil, iddahnya sampai anaknya lahir. Apabila tidak hamil, iddahnya 3 kali suci. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 228. Yang ketiga, apabila tidak haid, iddahnya 3 bulan. Quran Surat At-Talaq 65 ayat 4. Adapun kewajiban seorang suami dalam masa iddah, yang pertama, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak raj'i. Yang kedua, memberi tempat kedamaian bagi istri yang ditalak 3 dan ditalak tebus jika ia tidak mengandung. Yang ketiga, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak 3 dan talak tebus jika ia mengandung. Quran Surat At-Talaq ayat 65. Quran Surat At-Talaq 65 ayat 1, 6, dan 7. Ada rujuk. Yang dimaksud rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak, talak 1 dan talak 2. Hukum rujuk adalah mubah atau boleh. Bisa jadi sunnah apabila maksud rujuk untuk memperbaiki hubungan mereka. Bisa jadi makruh apabila penceraian lebih manfaat di kehidupan mereka. Dan bisa jadi haram apabila menyebabkan pasangan baik istri maupun suami teraniaya. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 tegaskan bahwa seapabila menurut hukum agama masing-masing. Yang kedua,
pencatatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dinyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, tujuan dan batasan-batasan berpoligami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 12 dinyatakan pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan hanya memberikan izin apabila yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Yang kedua, terdapat cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan. Dan yang ketiga, tidak dapat memberikan keturunan. Saudara Joni bin Bapak Haji Sueb, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya bernama Bilqis dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Bilqis binti Haji Tatang dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana prasasti sah? Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Oh juga. Silakan mempelai untuk sungkem dan cara sungkem dulu kepada para walinya. Ya. Semoga menjadi keluarga yang samawa, tidak dan warahmah.